Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Pemirsa, PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas menyatakan siap membayar tunggakan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan skema angsuran atau cicilan. Perseroan juga menjamin operasional masih berjalan dengan baik berkat fasilitas pinjaman yang masih tersedia. Korporat Sekretari PGN Rahmat Hutama dalam laporan keterbukaan informasi menyampaikan, Perseroan telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung terkait 9 perkara pajak yang mewajibkan Perseroan membayar tunggakan pajak senilai 3,06 triliun rupiah. Adapun ihwal pajak itu terdiri dari 5 perkara PPN Gas Bumi periode 2012, 3 perkara terkait PPN Gas Bumi periode 2013, dan 1 perkara soal pajak lainnya periode 2012. Pegas menyatakan tengah melakukan evaluasi dan kajian internal untuk pemohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Perseroan juga mengajukan surat permohonan pembayaran cicilan angsuran setelah menerima surat tagihan dari Direktorat Jenderal Pajak. Menurut manajemen Pegas, kasus perpajakan yang menimpa Perseroan membutuhkan arus kas yang cukup besar sehingga pembayaran akan dipenuhi secara angsuran. Sedangkan untuk operasional, Pegas saat ini masih memiliki fasilitas standby loan yang mencukupi sehingga kegiatan operasional masih dapat berjalan dengan baik. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, itu tadi informasi dari salah satu emiten. Dan pemirsa, sebelum kita mengulas lebih lanjut terkait dengan review market di hari ini, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi aktif di telepon interaktif kami di 021-391-5201 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812-1398-3749. Dan Anda bisa bertanya seputar portofolio investasi ataupun pasar modal lainnya. Dan langsung saja saya sapa narasumber kami yang sudah siap untuk berbagi di hari ini dengan Chris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas Batam. Selamat sore Mas Chris. Ya, sore Mas Fajar. Apa kabar Mas Chris? Sehat? Sehat. Sehat selalu, luar biasa. Mas Chris, ini di hari ini kita review terlebih dahulu market IHSG menghijau meskipun memang tidak terlalu signifikan begitu ya, naik 0,56% setelah kemarin mengalami pelemahan 0,39%. Apa saja sebetulnya yang bisa kita cermati dari perdagangan di hari ini Mas Chris? Ya, kalau kita lihat memang dalam awal bulan ini ya, dari awal Februari IHSG cenderung meningkat karena adanya penurunan dari di bulan Januari pertengahan hingga akhir gitu. Nah, memang sesuai dengan prediksi saya kan, saya selalu memberikan rekomendasi bagaimana di bulan berjalan gitu. Di Februari ini saya memprediksi memang di awal Februari sampai tanggal 5 atau 4 itu IHSG akan cenderung naik mungkin sampai ke 6.100 gitu. Nah, yang penting adalah ketika minggu kedua nih, saya prediksi di minggu 2 Februari ini kemungkinan IHSG dapat kembali turun seperti itu. Oke, tapi apa sih sebetulnya pola yang bisa kita lihat, Mas Chris, mengingat pekan lalu menjadi pekan yang cukup berat, kemudian kemarin Senin dibuka naik signifikan, tapi 2 hari terakhir ini justru so-so saja gitu, Mas Chris? Ya, pekan lalu memang karena IHSG itu sudah naik ya dari bulan September sampai bulan Januari kemarin, meningkatnya juga cukup signifikan sehingga wajar jika IHSG mengalami koreksi secara jangka pendek gitu. Dan kemarin juga kita lihat penurunan IHSG di akhir bulan Januari itu juga dipicu oleh banyaknya retail yang melakukan cut loss gitu ya. Terus juga di awal Februari ini karena penurunan yang cukup signifikan dari 6.400 sampai ke 5.800, wajar jika IHSG dalam minggu ini mengalami technical rebound terlebih dahulu. Gitu. Dan karena hari Senin kemarin naiknya cukup signifikan 3,5%, 2 hari belakangan ini ya IHSG akan ada adjustment untuk penurunan dan penaikan dan udah nggak terlalu tinggi lagi seharusnya. Oke, technical rebound kemudian juga adjustment begitu ya dari kenaikan yang cukup signifikan terutama di hari Senin. Tapi adakah kemudian sentimen begitu atau hal-hal atau rilis data terbaru yang cukup signifikan yang akhirnya direspon oleh pelaku pasar dan kemudian menjadi sentimen utama di hari ini, atau justru ini sepertinya tidak terlalu ada yang signifikan di hari ini, Mas Chris? Ya, kalau kita lihat untuk di hari ini sendiri tidak terlalu signifikan ya, dari market bergeraknya juga masih normal, hanya beberapa perbankan yang meningkat cukup signifikan seperti Bank BNI karena ada asing kembali masuk gitu ya.
Dan kalau kita lihat dari rilis data dari inflasi maupun PMI itu juga masih cukup baik ya sebenarnya untuk data ekonomi di Indonesia. Cuman yang menjadi kekhawatiran kita yaitu nanti data dari GDP kita yang akan keluar di hari Jumat nanti. Itu juga yang membuat investor sementara ini sedang wait and see terlebih dahulu. Oke, tapi adakah estimasi atau ekspektasi terhadap data tersebut, Mas Kris? Dan hubungannya dengan proyeksi mungkin dari Mas Kris tadi ya, yang menyebutkan Februari akan mungkin menjadi momentum yang cukup bagus atau justru akan ada hal-hal yang bisa kita perhatikan lebih lanjut? Ya, kalau kita lihat dari sisi rilis data ya, kita harapkan memang GDP kita di tahun 2020 kemarin ada yang peningkatan secara kuartal ya. Gitu ya. Nah, tetapi kembali lagi, yang perlu kita perhatikan adalah apakah proyeksi di kuartal selanjutnya akan lebih baik daripada di kuartal sebelumnya gitu. Karena kita melihat sendiri data ekonomi kita memang kelihatannya membaik, tetapi di Januari dan Februari ini terlihat adanya sedikit peningkatan ya dari sisi kasus COVID-nya, lalu ada juga regulasi dari pemerintah juga yang masih simpang siur antara pembatasan pembatasan PKKM-nya atau PSBB-nya. Nah, itu juga yang menjadi ketidakpastian di market sehingga harga saham juga cenderung volatil seperti itu. Oke, jadi memang kita menanti rilis data GDP di kuartal 4 lalu, tapi kuartal 1 juga sudah berjalan. Ini juga harus kita perhatikan karena sejumlah hal juga dalam tanda kutip masih bisa menghambat untuk GDP kita di kuartal 1 karena tadi ada pembatasan yang sepertinya pemerintah masih cukup galau untuk menentukan apa yang akan diambil kemudian. Nah, lantas dari data perdagangan juga di hari ini, Mas Kris, ada investor asing yang mencatatkan aksi net buy lebih dari 200 miliar rupiah. Kemudian dari sisi top gainers kita lihat ini sepertinya saham-sahamnya memang hanya beberapa saja yang bisa kita lihat cukup signifikan atau ada di big caps. Nah, ini apa yang bisa kita lihat juga dari data net buy dan juga gainers di hari ini? Ya, sebenarnya seperti tadi saya bilang, memang sekarang ini kecenderungannya market itu didominasi oleh retail ya. Jadi memang saham-saham yang bergejolak belakangan ini lebih banyak saham-saham yang memang banyak diberitakan oleh media seperti itu. Nah, dari sisi asing maupun dari sisi ekonomi sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya. Jadi memang sementara ini kalau memang mau safe atau mau cenderung lebih aman di saat pasar modal yang terlalu volatil ini, prefer masuk ke sektor perbankan. Gitu. Karena kalau kita lihat dari sisi rupiah juga masih cenderung menguat gitu ya, masih stabil di 14.000. Jadi asing juga kembali masuk ke pasar. Jadi jangan bermain di luar perbankan terlebih dahulu kalau ingin set dulu saat ini. Oke, sektor perbankan ini sepertinya kita highlight saja langsung. Tadi Mas Kris juga sudah sedikit menyinggung ada satu sektor perbankan yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Ada BBNI di sana naik 6,78%. Sebelum ke BBNI, sektor perbankan sendiri memang cukup menarik di tengah kondisi seperti ini, Mas Kris. Apa kemudian yang bisa kita lihat juga dari sektor-sektor perbankan? Adakah banking yang juga spesifik bisa diperhatikan oleh pemirsa? Ya, kalau saya sih lebih menarik saat ini untuk memperhatikan Bank BNI dan Bank Mandiri ya. Gitu. Karena juga kalau kita lihat dari sisi valuasi, kenaikan harga sahamnya dari sejak September hingga Desember itu juga tidak sesignifikan BRI dan BCA seperti itu. Jadi saya melihat adanya ruang untuk penguatan dari Bank Mandiri dan Bank BNI ini cukup baik dibandingin dua bank yang satu lagi. Oke, ada BBNI dan juga BMRI yang terlihat menarik ini dari kacamata Mas Kris. Langsung ke BBNI terlebih dahulu, Mas Kris. Apa yang juga bisa disarankan ke pemirsa untuk BBNI? Adakah kemudian strategi yang sepertinya cukup bijak untuk diterapkan saat ini? Ya, karena hari ini BBNI naik cukup signifikan ya. Jadi kemungkinan bisa buy on weakness besok di area 6.150 itu mungkin bisa jadi area entry. Target resistance-nya di 6.600. Oke, 6150 kemudian 6.600 yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Kris. Sementara hari ini BBNI di posisi 6.300 naik 6,78%. Level-level itu sepertinya juga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda yang memperhatikan sektor perbankan terutama BBNI. Mas Kris, kita akan kembali ulas sektor perbankan terutama tadi ada BMRI usai jeda dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali.
IDX channel. The Indonesia Stock Exchange channel is the authorized capital market channel in Indonesia. To give references to global investors, IDX channel also presented the news about the dynamic of Indonesia's economy, business, and capital market in English. IDX channel also have different types of programs. They are Special Dialogue, Market Opening, Market Review, IDX First Session Closing, IDX Second Session Closing, Market Headlines, and News Screen. IDX channel is aired 24 hours a day with 5 hours live program from Indonesia Stock Exchange trading floor. Our vision and mission as the only capital market TV channel in Indonesia that is committed to improve the capital market knowledge in the country. News that had been delivered on IDX channel can also be seen on our digital platforms, so you can give yourself an update about informations anywhere and everywhere. IDX channel can be watched through Vision channel, First Media channel, IndiHome channel, and Vision Plus, and also live streaming on idxchannel.com. IDX channel provides information from around the world from different perspectives. We provide you various investment strategies, stock options, inspiring figures for your business references. IDX channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas bersama dengan narasumber. Tapi saya ingin ke Mas Kris terlebih dahulu begitu ya. Tadi kita tertahan di BBNI yang juga sudah diberikan level-levelnya. Sementara masih dari sektor perbankan ada BMRI yang dipandang juga cukup menarik. Mas Kris, bisa diberikan juga ini analisisnya kenapa BMRI bisa menjadi salah satu pilihan? Ya, karena BMRI kemarin sempat turun cukup signifikan ya, ketika muncul laporan keuangannya, itu memicu kepanikan dari para retail untuk menjual Bank Mandiri karena penurunan signifikan dari pendapatannya Bank Mandiri. Nah, sehingga itu menurut saya menjadi hal yang menarik ya, karena Bank Mandiri dijual di harga yang cukup murah dibandingkan beberapa minggu terakhir. Jadi mungkin bisa jadi area entry untuk Bank Mandiri. Oke, bisa menjadi area entry di Bank Mandiri di level saat ini kah? Ya, mungkin bisa entry dari area 6.300 sampai 6.500 masih cukup menarik untuk Bank Mandiri. Oke, 6.300 hingga 6.500. Tapi valuasinya memang masih cukup wajar di tengah kondisi saat ini, terutama pasca rilis laporan keuangan tadi, Mas Kris. Ya, kalau kita lihat memang penurunan dari laba tersebut sudah terproyeksi ya. Jika kita bandingkan di tahun 2020 kemarin juga peak-nya Bank Mandiri kan berada di area 8.000. Sedangkan sekarang ini Bank Mandiri hanya dihargai di harga 6.000-an. Gitu. Jadi dan kita lebih melihat kepada proyeksi ke depannya. Apakah di tahun selanjutnya atau di tahun ini kinerjanya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan menurut saya di tahun ini kita harapkan corona juga dapat diatasi sehingga labanya Bank Mandiri lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oke, karena memang kita juga melihat ini bank-bank lainnya terutama BUMN yang sudah merilis laporan keuangan sepertinya tidak bisa menghindar juga dari dampak pandemi COVID-19, Mas Kris ya, karena terlihat dari rilis yang ada. Nah, sementara target price-nya untuk BMRI tadi kan levelnya ada di 6.300 hingga 6.500 boleh entry. Untuk target ke depannya? Ya, target sementara ada area resistance cukup kuat ya di area 6.900.
jika break bisa ke 7.400. Oke, 6.900 jika break bisa ke 7.400 untuk BMRI. Nah, tadi juga BBNI sudah diulas oleh Mas Kris. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda, dua saham BUMN yang hari ini memang mencatatkan penguatan. Sementara itu saya ingin beralih ke saham lainnya, Mas Kris. Tadi juga kami sudah informasikan ada Pegas yang menyatakan siap membayar tunggakan pajak dengan skema angsuran ataupun cicilan. Melihat informasi ini sendiri, Mas Kris, apakah kemudian ini cukup positif untuk saham Pegas sendiri atau justru seperti apa? Ya kalau kita bilang positif, tidak juga ya. Mungkin pembayaran secara menyicil ya itu cukup positif karena uang kasnya Pegas juga tidak cukup untuk membayar full ya gitu. Tetapi ya kalau kita lihat memang untuk pembayaran dari Ditjen Pajak ini dari Pegas ya itu juga membuat perusahaan ini menambah beban ya di kedepannya gitu, sehingga labanya di tahun ini juga kemungkinan dapat diproyeksikan lebih rendah daripada tahun sebelumnya karena adanya pembayaran untuk beban keuangan tersebut gitu. Jadi ini merupakan berita negatif ya bagi Pegas, dan memang kalau kita lihat Pegas terkoreksi cukup signifikan. Sekarang ini berada pada area support kuatnya di area 1350. Selama di atas 1350 mungkin bisa prefer hold terlebih dahulu. Oke, bisa prefer hold terlebih dahulu jika di atas 1350. Hari ini Pegas naik 1,02% ke level 1485. Tapi ini berarti informasi tadi juga mengkonfirmasi polemik yang terjadi kemarin begitu ya Mas Kris? Betul. Oke, jadi itu reviewnya untuk Pegas. Kemudian tadi level yang bisa dicermati di 1350. Karena ini juga tadi ada yang bertanya juga ini Mas Kris, entry levelnya di berapa? Nah, jika memang entry level yang ditanyakan berarti harus nunggu di level berapa ini Mas? Sebisa mungkin di dekat area 1440 ya. Ini ada support kecil di 1440 di hari Selasa dan hari Rabu ini sempat menyentuh di 1440 dan kembali naik ke atas gitu. Jadi mungkin area 1440 bisa jadi area entry sementara. Oke, area entry sementara di 1440 untuk yang memperhatikan saham Pegas. Begitu tadi juga ada yang bertanya dari Septiana di Depok. Bagaimana kemudian entry level untuk Pegas? Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Dan ini saya sambung saja langsung ke pertanyaan dari Septiana karena dua saham yang ditanyakan Mas Kris selain Pegas ada Mayora. Bagaimana kemudian entry level untuk saham ini? Jangka waktunya sepertinya sangat pendek sekali di Februari saja. Oke, untuk Februari kita lihat ya low-nya Mayora sekarang di area 2550 dan mungkin bisa entry di 2550 sampai di area closing ini 2570 dengan area resistance di 2630 dan 2700. Jadi prefer kalau Mayora masih membuat new low, prefer kita keluar terlebih dahulu. Oke, keluar terlebih dahulu jika masih membuat new low. Sementara level-level yang dicermati tadi, Septiana bisa dicatat juga dan tentunya tetap kita kembalikan keputusan investasi kepada Anda. Itu tadi untuk Pegas dan juga Mayora. Sementara itu sebelum kita bahas lebih jauh terkait pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, Mas Kris, ini ada sejumlah saham yang sudah masuk dalam saham pilihan ataupun rekomendasi begitu ya. Ada 4 saham, ada Tower, pemirsa, kemudian juga ada BMRI yang tadi juga sudah sempat diulas, kemudian ada Telkom, dan juga ada INKP. Bagaimana kemudian ulasannya untuk saham-saham pilihan ini? Kita ke Tower terlebih dahulu, Mas Kris. Bagaimana kemudian ini akhirnya menjadi cukup menarik? Ya, Tower cukup menarik ya kalau kita lihat dengan penurunan Tower dan dari kemarin juga Tower masih stabil di area 900-an. Bisa ISG turun, Tower masih bertahan ya di area 900-an, tidak membuat new low. Ini menurut saya masih cukup baik. Bahkan hari ini Tower ditutup di atas resistance kemarin ya 1020. Dan kalau kita lihat dari sisi telekomunikasi, itu juga harusnya Tower mendapat angin segar di saat pandemi ini gitu. Sehingga memang kalau menurut saya di proyeksi kinerjanya Tower di tahun 2020 ini yang akan rilis harusnya akan lebih baik daripada tahun 2019. Oh, highlight untuk Tower. Panjangnya mediumnya di 1200. Oke, medium di 1200 karena tadi memang medium term lah yang dilihat lebih menarik begitu ya untuk Tower, sementara support dan resisten tadi di 980 dan juga di 1065. Tapi jika kita melihat dari sektor yang sama sendiri, apakah memang Tower cukup mencuat di antara kompetitor lainnya, Mas Kris? Ya kalau kita lihat kompetitornya ada TBIJ ya. TBIJ juga kita lihat peningkatan sahamnya dalam beberapa minggu belakangan ini cukup signifikan dan kinerjanya juga cukup baik di tahun 2020. Kita lihat
Nah, untuk itu makanya tower kita prediksi mungkin dapat mengikuti harga dari CDIG untuk naik juga. Oke, jadi ekspektasinya memang ditaruh di tahun ini untuk tower terutama. Ya. Oke, baik. Itu tadi analisis untuk tower, pemirsa, mungkin bisa menjadi salah satu pilihan investasi Anda. Sementara itu ada BMRI yang juga masuk dalam rekomendasi, tapi tadi sudah diulas, tapi mungkin sedikit saja lagi, mungkin tadi ada yang ketinggalan ini Mas Kris untuk BMRI. Ya, BMRI kalau kita lihat memang dari sisi kinerja di tahun 2020 mengalami penurunan, tetapi kita tentu melihat dari proyeksi kinerja di tahun 2021 ini gitu. Nah, kita melihat dengan harapannya pandemi ini mulai selesai, dengan vaksin yang mulai didistribusikan, kita harapkan pendapatan dan laba bersih di Mandiri di tahun ini akan lebih baik daripada tahun 2020. Dan kalau kita lihat memang dari sisi harga sahamnya memang terkoreksi masih dibandingkan dengan tahun 2020 masih di bawah gitu ya. Jadi menurut saya masih cukup murah untuk masuk di Mandiri. Oke, masih cukup murah untuk masuk di Mandiri. Kemudian level yang bisa dicatat untuk BMRI? BMRI mungkin bisa lihat ya, selama berada di atas 6.300 masih bisa hold, atau area entry dari 6.300 sampai 6.500 itu bisa diakumulasi. Oke, bisa diakumulasi di level-level tadi yang bisa dicermati juga pemirsa untuk BMRI mewakili sektor perbankan. Sementara saham ketiga yang masuk dalam rekomendasi atau pilihan dari sektor telekomunikasi ada TLKM. Mas Kris, boleh Telkom dibagikan bagaimana ini? Ya, Telkom dengan adanya isu bahwa Mitratel akan IPO di tahun ini, tentu harusnya dapat menjadi efek positif bagi kinerja keuangannya Telkom ya ke depannya. Dan kita lihat juga Telkom dibandingkan dengan LBL 45 lain, Telkom cenderung cukup lagging ya, ketinggalan dibandingkan dengan saham-saham LB45 lain. Sehingga menurut saya area Telkom di area 3.000-an, di bawah 3.300 ini sampai ke area 3.000 ini masih cukup menarik untuk diakumulasi. Dan ini juga adanya area support kuat ya di area 3.200 Telkom. Oke, area-area tadi bisa dicermati pemirsa untuk TLKM ataupun Telkom bagi Anda yang mungkin memperhatikan saham sektor telekomunikasi saat ini. Sementara itu masih ada satu saham lainnya, INKP. Nanti kita ulas lebih lanjut Mas Kris usai jeda, dan pemirsa jangan berencang di tempat Anda, kami segera kembali. Ya, Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing, dan tentunya masih bersama dengan Kris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas. Mas Kris, kita masih tertahan di satu saham pilihan atau rekomendasi tadi ya. Ada INKP yang belum diulas lebih lanjut Mas Kris. Boleh dilanjutkan untuk INKP ini?
Ya kalau kita lihat INKP dari sisi harga pulp and papernya juga masih cukup baik ya, cenderung menguat gitu, dan INKP juga berada pada area sideways di area 12.500 sampai 14.000 gitu. Jadi menurut saya memang masih cukup menarik untuk diperhatikan INKP, dan dari sisi harga sahamnya, dari sisi kinerjanya di tahun 2020 juga masih cukup baik dengan peningkatan harga kertas. Oke, peningkatan harga pulp ternyata menjadi sentimen yang cukup positif. Sementara target yang bisa diperhatikan untuk INKP di berapa ini, Mas Kris? INKP resistance terdekat di 14.000 ya. Kalau break di atas 14.000 mungkin bisa ngetes area ke 16.500 ya. Oke, 14.000 menjadi area break yang diproyeksikan untuk INKP. Sementara biasanya jika kita berbicara INKP, Techim tidak bisa kita lepaskan ini, Mas Kris. Untuk saudaranya sendiri seperti apa ini? Ya, biasanya memang ketika INKP naik, Techim juga ikutan naik, makanya saya memilih INKP. Dan Techim juga sama, rekomendasinya masih cenderung cukup baik dengan harga kertas yang meningkat, dan kinerjanya juga cukup baik di tahun 2020 kemarin. Dan INKP cenderung sudah break ya, area resistance-nya di 14.100, dengan area selanjutnya berarti next di area 16.000. Oke, itu tadi untuk INKP dan juga Techim di sektor yang sama begitu ya, pulp and paper. Sementara 3 saham lainnya juga masuk dalam rekomendasi, tadi sudah dijawab langsung oleh Mas Kris, sudah diulas bagaimana kemudian level-level yang bisa diperhatikan. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Kemudian pemirsa, kita lanjutkan pertanyaan dari Anda yang sudah masuk sangat banyak ini di hari ini. Saya akan coba bacakan satu persatu. Ada Pak Henry di Jakarta yang menanyakan saham Adaro, Mas Kris sudah punya di 1.400. Ini apa yang bisa disarankan untuk Pak Henry? Adaro kalau kita lihat selalu membuat new low ya, harga batubara juga cenderung turun, adanya lockdown dari China juga membuat harga permintaan batubara juga semakin menurun, sehingga jelek untuk batubara secara jangka pendek. Tetapi untuk di saat ini memang kelihatannya sudah cukup murah ya di area 1.100. Jadi menurut saya masih bisa hold ya, mungkin bisa averaging down nanti di area 1.090. Averaging down di 1.090, tapi untuk jangka waktu yang agak lebih banyak sebetulnya kemana ini arahnya, Adaro? Ya kalau kita lihat tentu kita harapkan penyebaran COVID dapat kembali mereda ya, sehingga China kembali membuka lockdownnya. Ketika lockdown dibuka, maka konsumsi batubara dan minyak dari China tentu akan meningkat, sehingga itu dapat meningkatkan harga saham Adaro lagi. Mungkin di area reference 1.400 ya, 1.400 sampai 1.500. Oke, jadi sabar terlebih dahulu Pak Henry, 1.400 masih sangat berpotensi untuk ditembus, meskipun tadi ada area cut loss juga atau averaging down, yang dimaksudkan oleh Mas Kris di area 1.090 mungkin juga bisa menjadi saran untuk Anda. Baik, itu untuk Pak Henry di Jakarta. Kemudian saya ingin membacakan juga pertanyaan dari Siska, masih dari Jakarta, menanyakan saham film ini, Mas Kris sudah punya di 358. Bagaimana analisis dan juga sarannya? Ya memang film cukup fenomenal ya belakangan ini, karena banyak yang nyangkut di saham film. Tetapi kalau kita lihat karena hari ini sudah ARB, jadi ya terpaksa memang kelihatannya besok kemungkinan dapat ARB lagi gitu ya, dapat melanjutkan penurunan gitu. Tetapi perhatikan sekarang area support di film di area 276 dengan area resistance di area 324 saat ini. Dan menurut saya sih, kalau saya bisa memberikan saran, jika membeli saham-saham tertentu sebaiknya dianalisa terlebih dahulu, tidak ikut-ikutan ketika retail sedang ramai untuk membeli saham tersebut. Ya, jadi memang tetap dikembalikan bagaimana analisis yang dilakukan agar kemudian tidak ikut-ikutan saja begitu ya, meskipun memang keputusannya terserah saja begitu ya dari masing-masing investor ataupun trader. Dan itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Siska di Jakarta menanyakan saham film yang sudah punya di 358. Kemudian saya ke pertanyaan berikutnya, ada Robin di Jakarta yang bertanya saham BSDE ini tidak menyebutkan dengan jelas sudah punya di level berapa atau apa yang ditanyakan, tapi untuk BSDE ini seperti apa, Mas Kris? Ya, BSDE memang kalau kita lihat dari kebijakan PKKM tersebut tentu dapat memberikan efek negatif ya kepada BSDE. Tetapi kita lihat juga di bulan Februari ini kembali meningkat, dan kalau kita lihat memang area support BSDE sekarang di area 1090 dan resistance di 1215. Jadi memang ada peningkatan sampai 1215 ini mungkin bisa
sebagai area untuk sell on strength ya, karena kemungkinan masih dapat kembali turun. 1.200 begitu ya menjadi level-level sell on strength untuk BSD, dan juga tadi ada level yang juga Anda bisa cermati tentunya. Tapi dari sektor properti apakah cukup positif di tahun ini? Properti ya, kembali lagi ya, kita harapkan bahwa penyebaran vaksin dapat berhasil, lalu penyebaran virus corona juga dapat diatasi, sehingga sektor-sektor properti ini terutama yang mempunyai mall itu juga dapat memberikan kelegaan bagi mall-mall dan orang dapat kembali berkumpul, sehingga memberikan efek positif kembali kepada properti. Ya, karena di tahun lalu kita tahu sektor properti terutama sejumlah emiten atau perusahaan bahkan merevisi ya target marketing salesnya sendiri di sepanjang tahun. Baik, kita harapkan memang kondisi yang lebih baik bisa menjadi sentimen yang positif juga untuk sektor properti. Dari Robin di Jakarta, saya ingin beralih ke Anggiat di Bekasi yang menanyakan saham Waskita Karya, Mas Kris. Apakah minggu ini uptrend? Ini sepertinya pendek sekali yang ditanyakan jangka waktunya. Untuk Waskita sebetulnya seperti apa ini? Ya, kita perhatikan area 1.400-nya ya, area 1.400-nya dari kemarin cukup kuat. Jika closing di bawah 1.400, better keluar dulu, karena kalau kita mengharapkan FWF, sudah ada penjelasan bahwa FWF ini tentu akan menunggu dari efek pandemi COVID-19 selesai dulu, dan kemungkinan akan berjalan di semester 2 tahun 2021. Jadi memang secara jangka pendek hanya di-drive dari kepercayaan masyarakat apakah Waskita ini akan kembali naik atau cenderung turun. Ini berarti memang belum ada driver lainnya atau katalis lainnya untuk Waskita Karya dan mungkin emiten konstruksi lainnya, Mas Kris? Ya betul, karena kalau kita lihat dari sisi emiten konstruksi sendiri udah naik ya, Waskita dari area 400 atau 500 itu sudah sampai ke tinggi kemarin ke area 2000. Peningkatannya cukup signifikan, udah 400%, jadi wajar saja jika terkoreksi. Memang area support kuatnya di 1200 Waskita ini. Oke, area support kuat di 1200 untuk Waskita Karya karena kenaikan yang ternyata sudah cukup terlihat dari beberapa waktu lalu. Itu tadi Pak Anggiat di Bekasi menanyakan saham Waskita Karya. Kemudian ada Nanda di Tangerang Selatan ini bertanya saham Unilever entry level menengah panjang ini seperti apa dan reviewnya seperti apa untuk Unilever, Mas Kris? Ya, Unilever memang saya selalu tidak merekomendasikan untuk membeli Unilever terlebih dahulu ya, karena memang dari sisi tren Unilever masih cenderung masuk ke dalam fase downtrend. Tetapi kalau sekarang memang masih mempunyai Unilever, perhatikan area di 6.900-nya. Gitu. Selama Unilever berada di atas 6.900 mungkin masih bisa di hold, tetapi kalau tidak better keluar dulu. Oke, 6.900 jika memang belum ada better di hold saja terlebih dahulu, dan bahkan seperti tadi Mas Kris jika saya simpulkan belum menyarankan atau rekomendasikan saham ini ya Mas Kris ya. Iya. Baik, itu untuk Unilever. Nanda di Tangerang Selatan yang sudah bertanya, dan ini masih banyak pertanyaan sebetulnya, tapi Mas Kris kita sudah di ujung sesi diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya, terima kasih Mas Fajar. Ya, pemirsa IDX Second Session Closing akan segera kembali, tetaplah bersama kami.